Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayat. Mudah-mudahan kita tidak ragu sedikit pun tentang rezeki yang sudah Allah janjikan untuk kita, karena kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya, tidak meleset. Apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti akan berjumpa, dan apapun yang tidak ditetapkan untuk kita pasti tidak akan pernah bertemu. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di rahim umur 4 bulan. Dalam hadis sahih kita sudah ditetapkan rezekinya, ajal, nikmat dan musibah yang akan menimpa dan amal-amal kita. Kita tidak disuruh mencari rezeki, kita disuruh menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada, tapi kalau menjemput sudah pasti ada, walaupun belum tentu bertemu, karena kurang sungguh-sungguh, karena kurang terampil. Nah, saudaraku sekalian, sebetulnya tidak ada yang harus kita ragukan tentang rezeki kita, karena berpuluh tahun hidup sampai saat ini pun rezeki tetap sampai kepada kita. Walaupun kita mengeluh, tidak punya uang, tidak punya makan, tapi tetap saja hidup ini bisa hidup. Kita tetap hidup. Rezeki secara umum dibagi 3. Yang pertama surat Hud ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah sudah menjamin memberi rezeki padanya. Jadi di dunia ini bukan hanya kita, banyak yang lebih besar dari kita. Gajah, jerapah, badak, ikan paus yang jauh lebih besar dan cukup. Banyak yang mencari nafkahnya lebih sulit dari kita. Contoh nyamuk. Begitu berat nyamuk mencari nafkah, sepanjang waktu penuh ancaman. Cukup. Semua cukup sampai waktunya. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Di rahim ibu tidak tahu apapun, cukup rezekinya. Sampai tubuh kita bisa terbentuk dengan sempurna. Ini rumit sekali membangun tubuh seperti ini. Waktu bayi kita tidak tahu apapun, tidak punya ilmu, pengalaman, wawasan, cukup. Demi Allah cukup. Kita bisa membesar. Kita tidak tahu nutrisi apa yang kita perlukan untuk membesarkan tubuh kita, tapi cukup. Masya Allah. Rezeki mengejar kita. Di rahim ibu rezeki ngejar lewat plasenta. Waktu bayi rezeki ngejar lewat air susu ibu. Sampai sebesar ini. Masya Allah. Hanya orang-orang yang kurang iman, yang takut tidak kebagian rezeki, padahal dia makan rezeki itu setiap hari. Hanya orang-orang yang bodoh tentang keyakinan, yang selalu cemas tentang rezekinya, padahal berpuluh tahun dia dalam kecemasan, berpuluh tahun itu pula dia makan, dia minum, dia bernafas, dia berpakaian,
dia berteduh. Ada. Masya Allah. Kalau ada yang cemas tentang rezeki masa yang akan datang, kenapa kita tidak lihat puluhan tahun jaminan yang sudah diberikan? Kalau ada yang cemas tentang pensiun, kenapa dia tidak lihat 55 tahun hidupnya terjamin? Kalau ada yang gentar dengan globalisasi, gentar dengan BBM naik, itu hanya masalah keyakinan kepada Allah. Orang yang yakin tidak ada gentarnya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah menciptakan yang halal, Allah menciptakan yang haram, Allah ciptakan yang mubah, Allah ciptakan yang makruh. Tinggal saudara pilih. Makan yang jadi ibadah halalan thayyiban. Ada Allah ciptakan babi, Allah ciptakan khamar, minuman keras, Allah juga ciptakan yang menimbulkan bau-bauan, Allah juga ciptakan rokok yang jelas meracuni tubuh. Tinggal pilih saja. Pasti semuanya kembali kepada dirinya sendiri. Mau yang halal, saudara dapat kebaikan. Mau ngambil yang haram, akan dapat kerugian. Tidak meleset. Kita boleh memilih. Tapi sudah disiapkan oleh Allah. Dua. Rezeki yang pertama tadi yang disebut rezeki yang dijamin. Kita tidak akan mati sebelum jatah penguat tubuh kita selesai. Nanti saudara sudah tua, tetap saja rezeki ada. Tidak bisa mencari nafkah, datang nanti lewat anak, lewat cucu, lewat menantu, lewat pensiun. Sakit tidak bisa makan, disuapin kalau masih ada rezekinya. Tidak bisa mengunyah, diinfus sampai selesai jatah terakhirnya, barulah kita akan mati. Anak-anak kita juga ada rezekinya semua. Jangan takut anak tidak ada rezeki, tapi takutlah anak tidak mengenal siapa pemberi rezekinya. Takutlah anak tidak mengenal jalan yang benar di dalam menjemput rezekinya. Takutlah anak tidak tahu syukur atas rezeki yang sudah dinikmatinya, tidak bersabar ketika Allah sedang menahan rezekinya, dan tidak ridho ketika Allah mengambil apa yang dititipkannya. Semua cuma titipan. Dua, rezeki yang digantungkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum jadi kita robah diri kita, Allah memberikan merubah. Allah tidak merubah kaum yang tidak mau berubah. Apa rubah apa? Begini, rezeki sudah ada, Allah yang ciptakan, Allah sediakan, Allah yang tahu tempatnya. Kalau kita patuh ke Allah, merubah diri kita dari malas menjadi patuh, dari lalai menjadi sungguh ingin dekat dengan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan tuntun. Kita akan diberi ide, tahu di mana rezeki kita, keinginan kita akan menginginkan apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Kita akan bergerak dengan lebih mudah seperti orang yang dituntun. Jadi bekerja, bisnis itu jadi enak, tidak pakai resah. Tapi kalau tidak pakai taat, sholat jarang, sedekah tidak mau, ngaji jarang, ke masjid tidak pernah, itu hati capek sekali. Walaupun kasih dunia oleh Allah, tapi hati tidak dikasih ketenangan. Asal tahu saja hadirin, dunia ini gak ada apa-apanya sama sekali. Orang kafirin, zolimin, munafikin, pelacur, pezina, orang-orang yang jahat, nista perbuatannya, kasih rezeki ini karena tidak ada harganya. Cuman uang, cuman kertas pindah, benar? Cuman ngaku-ngaku sebentar, punya tanah sana, punya rumah, dia sendiri tidak menikmati. Kalau Allah cabut ketenangan hatinya, hanya ngaku-ngaku saja. Persis seperti anak kecil yang ingin petasan, dia yang merengek nangis, dia yang lari ke pasar sampai bersimbah keringat, ketika jatuh lututnya berdarah demi petasan. Tapi ketika petasan ini disulut, dia tutup telinga, dia tutup mata, dia berikan kepada kakaknya yang
bisa menyulut, dan dia bersembunyi, tidak mendengar apapun. Banyak manusia yang seperti anak kecil begini, pontang-panting tiap hari, tapi tidak dapat apa-apa. Apalagi makin tua makin dibatasi, diberi oleh Allah penyakit asam urat, tidak bisa makan buah-buahan dan sayuran, diberi oleh Allah kolesterol, diberi oleh Allah penyakit gula, diberi lagi asma, diberi sariawan. Dunia semakin tidak ada rasanya. Makanya bagi kita menjemput rezeki harus dengan takwa. Kalau dekat dengan Allah, Allah akan menuntun, enak. Kita akan berjumpa dengan rezeki kita, kita akan bekerja, keringat kita akan bersimbah, tapi efektif. Tenang, jumpa, cukup, tidak resah, dunia bahkan ngejar. Begitulah. Tapi bagi orang yang tidak mau sholat, jauh dari agama, tidak mau ibadah, capek. Adanya capek, tidak ada lebih capek. Adanya juga disiksa. Uangnya takut berkurang, perusahaannya takut bangkrut, takut ada saingan, capek. Demi Allah dibuat capek oleh Allah hatinya. Dan dia tidak bisa menikmati apapun. Saudara tahu punya apa saja kalau tidak punya ketenangan sama dengan tidak punya apa-apa. Punya kasur empuk, tidak tenang, tidak tidur. Makanya maaf-maaf saja kalau para pecinta dunia ini sibuk pontang-panting, ikut pelatihan ini, ikut kursus ini, hati tidak nyantel ke Allah. Mau dibawa kemana sih harta? Lihat orang-orang yang kaya matinya bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tidak dibawa. Makanya bagi kita kerja adalah ibadah, bisnis adalah ibadah, bukan mencari uang, mencari berkah dari rezeki yang sudah ditetapkan untuk kita. Pasti ada kok. Jangan takut oleh pesaing-pesaing. Pesaing kita juga hamba Allah. Allah yang ngasih. Mau ngapain kita takut oleh yang sama-sama dikasih? Tidak ada kerjaan. Lempeng saja kerja yang lurus, bagus. Akan jumpa, gak akan kemana-mana. Karir di kantor, mau apa tegang? Tidak akan tertukar kok takdir tuh. Tinggal jadi orang benar saja. Hatinya tulus, ibadahnya bagus, hidupnya lurus, ikhtiarnya serius, tobatnya terus menerus, Allah yang urus. Ini janji Allah. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Makanya orang-orang yang susah itu pasti bukan gak ada rezekinya, tapi gak ada keyakinan, gak ada kesungguhan, gak ada keikhlasan. Pasti jumpa. 3, rezeki yang dijanjikan. Yang kedua tadi digantungkan. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah pasti tambah nikmat. Jadi kita tidak usah risau dengan nikmat yang belum ada, tapi risaulah tidak mensyukuri karunia yang ada. Kalau kita pandai mensyukuri, datang tuh, demi Allah akan datang. Kita kurang syukur saja diberi, apalagi ahli syukur. Benar? Kita pelit saja dicukupi oleh Allah. Model-model kita kini kalau mau hitung-hitung kan pantasnya kan disambar truk. Tapi Allah masih cukupi. Masya Allah. Nah saudaraku sekalian, kita ini pasti beda-beda nih rezekinya. Ada yang tanker, ada yang drum, ada yang ember, ada yang gayung. Ini macam-macam. Ibu bapak sama, tapi anak beda-beda. Satu angkatan di sekolah, umur sama, rezeki beda-beda. Suka-suka Allah menguji hambanya. Makanya tidak usah pikirkan rezeki orang lain, syukuri saja rezeki yang ada. Kalau kita rezekinya kecil dosisnya, yang penting di atasnya ada sumbernya, ada teko, ngalir terus, penuh, luber, dibagikan luar biasa, tidak akan pernah berkurang ini. Makanya saudaraku sekalian, cara yang paling gampang mendatangkan rezeki adalah syukuri rezeki yang ada. Gunakan untuk mendekat kepada Allah. Saudara mau bayar hutang, mau jual rumah, mau perlu uang buat bayar kontrakan, itu demi Allah gampang sekali. Sedekah saja. Sedekah. Minimal 1/10-nya saudara coba. Tunggu.
hakul yakin, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sedekah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sayang, kita berat mengeluarkan uang. 10.000 di mall dengan 10.000 di masjid beda. Di mall terasa kecil sekali 10.000, tapi di masjid terasa besar sedekah 10.000. Itulah tipu daya setan yang membuat kita kikir. Saya berani bersumpah hadirin, demi Allah, kalau kita gemar bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Jangan pernah takut oleh rezeki yang belum ada, tapi takutlah tidak mensyukuri rezeki yang ada. Barakallahu li wa lakum.